manusia. Pengertiannya, asal-usul kata hakikat adalah dari bahasa Arab, yaitu al-haq, yang artinya hak. Makna hak yang menjadi kata dasar hakikat adalah benar, kepunyaan, adat, kebiasaan, atau benar-benar ada. Manusia adalah makhluk hidup yang memiliki akal dan budi. Manusia termasuk makhluk ciptaannya yang paling sempurna. Menurut pandangan Islam, ada 5 hakikat manusia. Manusia sebagai hamba Allah, manusia adalah Bani Adam, Basyar, dan Al-Insan, Al-Nas. Hakikat manusia dalam Islam terbagi menjadi 5, yaitu manusia adalah makhluk yang paling sempurna dalam ciptaannya. Manusia adalah makhluk yang paling tinggi derajatnya. Manusia adalah khalifah di muka bumi. Manusia adalah makhluk yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah manusia adalah makhluk pemilik HAM. Selanjutnya martabat manusia. Pengertiannya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, martabat adalah harga diri atau tingkat harkat manusia dan kedudukan terhormat. Tingkat martabat seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala harus melalui beberapa tahap, yaitu taubat, menjaga diri dari perbuatan yang makruh, merasa miskin dan segalanya, meninggalkan kesenangan dunia yang dapat menutup hati akan Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan kesabaran terhadap takdir, meningkatkan ketakwaan dan tawakal, mengintrospeksi diri, merenungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan kedekatan diri kepadanya dengan cara selalu mengingatnya. Tanggung jawab manusia. Pengertiannya adalah kewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatu dan menanggung akibatnya. Macam-macam tanggung jawab manusia yaitu tanggung jawab terhadap Tuhan, keluarga, diri sendiri, bangsa atau negara, dan terhadap masyarakat. Sebagai makhluk Allah, manusia mendapat amanat yang harus dipertanggungjawabkan di hadapannya. Tugas hidup yang dipikul manusia di muka bumi adalah tugas khalifah, di mana ada 2 peran penting yang diamanahkan dan dilaksanakan manusia sampai hari kiamat, yaitu memakmurkan bumi dan agraria. 2 tugas dan tanggung jawab ini tertata dalam diri setiap muslim demikian serupa. Apabila terjadi ketidakseimbangan, maka akan lahir sifat-sifat tertentu yang menyebabkan derajat manusia meluncur jauh ke tingkat yang paling rendah, seperti firman Allah, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Quran Surat At-Tin ayat 4. Terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan? Coba dibaca itu dasarnya At-Tin itu. Ada baca di Al-Quran atau di semua yang baca. Ada yang sudah punya Al-Quran kita di situ. Coba. Ibu kalian harus HP kalian terus ada Al-Qurannya. Ya. Bagi Islam kita sudah apa istilahnya? Ada enggak aplikasi Al-Quran? Al-Quran kita nggak punya di HP kalian. Nggak ada, Bu. Harusnya ada, sebagai orang Islam itu harus ada. Jadi kapan kalian mau ngaji, nggak perlu cari Al-Quran lagi. Buka aja langsung aplikasi Al-Quran itu. Gampang kan? Iya. Apa memakan kuota? Enggak. Usahakan ya. Jadi kalian tidak repot mengaji kapan cari. Ada orang meninggal untuk cari hasil, nggak usah buka apa aja. Belum dapat. Sekarang kita di Ada pertanyaan? Jadi nanti pertanyaannya bukan ini, ada pertanyaan, ada yang mau bertanya lagi. Sekarang sesi pertanyaan, silakan Anda memberikan pertanyaan. Begitu, ganti aja.
Ya, Sini aku. bahasanya juga biar semangat mereka. Saya ingin bertanya, Quran surah apa yang menjelaskan manusia memiliki kesempurnaan yang tidak dimiliki oleh makhluk lain? Baik, terima kasih pertanyaannya. Kelebihan tersebut dijelaskan pada Quran Al-Isra ayat 70 yang artinya dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam dan kami angkut mereka di darat dan di laut dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Cukup. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, bagaimana cara mengembangkan sifat hakikat manusia? Terima kasih pertanyaannya. Jadi semua sifat hakikat manusia itu harus ditumbuh kembangkan melalui pendidikan. Seperti kita sekarang yang sedang menuntut ilmu dengan bidang masing-masing, di mana berkat pendidikan itu sifat hakikat manusia dapat ditumbuh kembangkan secara selaras dan seimbang. Cukup jelas? Jelas. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Oke, baik, di sini saya ingin bertanya, jelaskan apa itu memakmurkan bumi, yaitu Al-Imran dan Al-Ayah. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi ketika memerankan fungsinya sebagai khalifah Allah di muka bumi, ada dua peran penting yang diamankan dan dilaksanakan manusia sampai ke kiamat ya. Pertama itu ada memakmurkan bumi, dengan artian yakin dengan mengeksploitasi alam dengan sebaik-baiknya dengan adil dan merata dengan tetap menjaga kekayaan agar tidak punah supaya generasi berikutnya dapat melanjutkan eksploitasi itu. Dan yang kedua al-riayah atau memelihara bumi dari upaya-upaya perusakan yang datang dari pihak manapun. Memelihara bumi dalam artian luas termasuk juga memelihara akidah dan akhlak manusianya sebagai sumber daya manusia. Ada lagi yang ingin bertanya? Sudah, Meci. Bagaimana jika tugas manusia di bumi sebagai kekhalifahan tidak dijalankan? Terima kasih pertanyaannya. Jadi tugas tersebut tetap dibatasi ya oleh hukum dalam kitab suci. Jika diingkari akan dimintai pertanggungjawaban terhadap penggunaan kewenangan di hadapan yang diwakilinya sebagai firman Allah dalam surat Fatir ayat 39. Ada lagi yang ingin bertanya? Maka nama saya Sari. Yang bertanya, menurut pandangan Islam ada 5 hakikat manusia. Jelaskan maksud dari 5 hakikat tersebut. Baik, terima kasih pertanyaannya. Yang pertama ada manusia sebagai hamba Allah, di mana manusia wajib menjalani perintah dan menjauhi larangannya baik hubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Kedua, manusia adalah dari Adam, bahwa manusia keturunan Adam bukan hasil evolusi. Ketiga, basyar, bahwa manusia adalah makhluk biologis. Keempat, al-insan, bahwa manusia adalah khalifah atau pemimpin amanah. Dan yang kelima adalah al-nas, bahwa manusia adalah makhluk sosial. Cukup mengerti? Cukup. Baik Ibu, adakah yang Bahasa tadi bahwa manusia itu adalah ciptaan Allah, bukan hasil evolusi, bukan hasil operasi. Kenapa? Ibu katakan bukan hasil operasi. Ya, bagaimana nanti kalian bertanggung jawab kalau sudah apa yang ada di diri itu bukan lagi hasil ciptaan Allah, tapi ciptaan manusia, ciptaan dokter
Kita farmasi, Bu. Iya. Tidak farmasi, Bu. Farmasi nanti kita beli obat ya? Iya. Supaya bisa putih mukanya kinclongnya juga. Iya. Iya. Iya, benar. Sekarang tanya kalau nanya kalian kan lebih dekat kan dengan kesehatannya. Gimana Mbak kalau saya operasi? Apa jawab sekalian? Boleh nggak saya operasi? Ini kita berkait bukan operasi lain, bukan operasi itu. Ayo, harus dijawab. Itu tergantung pasien, kemauan pasien sama dokter dari profesi itu sendiri. Pasiennya mau dong, dia yang mau kok. Berani dari mana lagi? Kalau sesuai medis, misalnya kondisi dia membutuhkan untuk operasi, mungkin operasi. Tapi kalau sesuai dengan agama, seharusnya tidak boleh. Karena itu berubah Jadi operasi itu ada yang boleh, ada yang tidak. Itu dulu dijawab. Boleh nggak operasi plastik? Misalkan ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Bolehnya satu kalau dia itu operasi plastiknya adalah untuk kesehatan, kemaslahatan. Maksudnya kemaslahatan apa? Ya kalau misalnya nih giginya miring terus dia kan nggak bisa makan benar. Kalau dia tidak bisa makan benar, dia kurang sehat atau dia nggak bisa berbicara dengan lancar. Padahal dia seorang guru yang perlu mulutnya untuk berbicara terus. Maka bolehkah dia operasi plastik? Itu giginya kan dibuka, diganti. Ya kan seperti yang ngomong. Nah ini boleh. Tapi misalkan ibu sendiri ada keluarga sampai kaget. Awalnya nih rusak banget gitu loh. Giginya mancung. Orangnya cantik. Cantik cuma giginya mancung kayak gitu. Akhirnya apa? Ketemu lagi, udah nggak mancung lagi giginya yang depan ini. Rata, dia tambah cantik. Memang cantik sebenarnya. Cuma hanya giginya saja. Ternyata loh, ibu ini nggak mudeng awalnya tuh. Oh, ini perasaan dulu nggak kayak gini deh. Tapi ibu nggak nyangka kalau itu sengaja gitu. Iseng-iseng ditanya, rasanya gigimu juga kayak gitu ya? Oh awalnya enggak, ibu puji tuh giginya putih. Di vanil ya? Di apa namanya? Benar. Kalau panen itu kan satu panen. Ya itu, nah ternyata coba ngomong semua giginya ada yang 5 dan dicabut, baru ganti gigi palsu. Yang hitam dia sudah lagi. Nah ini boleh enggak? Sebenarnya ini enggak terlalu susah, masih bagus saja, masih dalam batas normal nantinya itu. Dan karena apa? Karena masih ada cantiknya. Nah kecuali dia kalau mancung, tiba-tiba dia nggak bisa makan. Nah itu boleh. Kalau hanya untuk kejadian untuk cantik, itu tidak. Karena sudah bukan ciptaan Allah. Harus berani bilang begitu. Jangan nanti kalian tidak berani bilang, maka kalian sendiri yang melakukan. Jadi behel itu boleh atau enggak? Nah, behel itu kan tentangan juga. Kalau nilainya apa? Untuk kecantikan enggak, kalau untuk memperbaiki, untuk kesehatan memperbaiki. Misalnya giginya garam-garam, terus mancung, mancung banget. Nah itu harus diperbaiki karena Islam kan senang dengan keindahan. Diperbaiki. Ya, tapi kalau cuma mancung sedikit terus takut tiba-tiba dibehel, apalagi yang biasa dibehelin. Takutnya pada nanti mancung sendiri. Ya bertambah usia mau agak mancung berubah. Yang belum sudah jadi tua kan? Nah kalau niatnya